Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Yuk, let's mulai. Subscribe King Pos, subscribe King Pos. Bersama King Pos kau kan bahagia. Chelsea adalah seorang gadis SMA yang cukup cantik. Suatu pagi, ia menerima telepon dari sahabatnya yang bernama Mia. Mia mengatakan bahwa ia baru saja dikirimi sebuah foto cacing milik seorang pria bernama Dylan. Mendengar hal tersebut, Chelsea pun terlihat cukup gelai. Setelah itu, Chelsea pun lantas bergegas pergi ke sekolah. Namun, ia tak lupa menemui ibunya terlebih dahulu untuk berpamitan. Setelah berpamitan, Chelsea pun segera mengajak kakaknya yang bernama Christine untuk berangkat ke sekolah bersama. Sesampainya di sekolah, Chelsea langsung dihampiri oleh Mia. Mia mengatakan pada Chelsea bahwa Dylan mengundang Mia dan juga Chelsea untuk datang ke rumahnya nanti malam. Awalnya, Chelsea menolak, dikarenakan ia tidak terlalu mengenal Dylan. Namun karena Mia terus memohon, alhasil Chelsea pun mengiyakan tawaran tersebut. Malam harinya di rumah Dylan terlihat ada pria lain yang bernama Bobby dipasangkan pada Chelsea. Tidak selang berapa lama, Dylan berbisik kepada Mia dengan mengatakan bahwa ia sekarang sedang sangat ingin berolahraga cocok tanam bersama Mia. Mendengar hal tersebut, Mia dan Dylan pun langsung beranjak menuju ke belakang untuk melakukan olahraga cocok tanam tersebut. Setelah Dylan dan Mia pergi, Bobby mulai mengadu cingurnya dengan Chelsea. Awalnya Chelsea sudah mulai nyaman, namun saat Bobby menarik kepala Chelsea untuk memakan permen cacing miliknya, Chelsea yang tersedak pun langsung lari keluar dari rumah Dylan. Esok harinya, Chelsea yang galau karena kejadian semalam mendapatkan sebuah chat dari seseorang yang bernama Brad. Brad mengatakan pada Chelsea bahwa ia sangat menyukai foto profil milik Chelsea, dan Brad berharap Chelsea bersedia untuk berkenalan dengan dirinya. Chelsea yang memang sedang galau, akhirnya membalas chat tersebut. Singkat cerita, Brad yang memang sangat perhatian dan mengerti cara berbicara dengan wanita, akhirnya mulai membuat Chelsea menjadi sangat nyaman chat-chatan dengan Brad. 3 minggu telah berlalu, terlihat hubungan Brad dengan Chelsea sudah semakin dekat, walau hanya melalui chat-chatan saja. Suatu malam, saat Chelsea dan Brad sedang telepon-teleponan, Brad mengatakan bahwa ia ingin bertemu untuk yang pertama kalinya dengan Chelsea di sebuah acara Halloween. Chelsea pun bertanya pada Brad, kostum apakah yang harus mereka pakai saat di Halloween nanti? Brad pun menjawab bahwa ia ingin Chelsea memakai pakaian zombie cheerleaders. Dan Chelsea pun mengatakan, "Baiklah, Brad." Singkat cerita, malam Halloween pun tiba. Terlihat Chelsea sangat bahagia karena akan bertemu dengan seorang pria yang sangat ia cintai. Saat Chelsea sedang mencari keberadaan Brad, tiba-tiba dari belakang Brad muncul. Brad pun lantas mengajak Chelsea ke sebuah tangga untuk bersantai dan minum minuman asoy sejenak. Setelah selesai minum, terlihat Chelsea mulai lemas dan nyaris pingsan. Brad yang melihat hal tersebut langsung membawa Chelsea masuk ke dalam mobil dan mengikatnya. Tak lupa, Brad pun langsung mengambil HP Chelsea dan menghancurkannya. Setelah itu, Brad pun langsung membawa Chelsea ke rumahnya. Singkat cerita, saat Chelsea sadar, Chelsea mendapati dirinya sudah berada di sebuah ruang bawah tanah dengan kondisi yang terikat. Tidak selang berapa lama, Brad pun muncul sambil membawa makanan dan minuman. Brad mengatakan pada Chelsea bahwa mulai sekarang nama Chelsea adalah Sadie. Mendengar hal tersebut, Chelsea pun menolak. Brad yang melihat Chelsea menolak, langsung membuang makanan dan minuman untuk Chelsea ke tanah, dan langsung menyerang Chelsea sampai tumbang. Setiap hari, Brad terus melakukan hal tersebut pada Chelsea, sehingga pada hari ke-7, saat Brad kembali membawa makanan ke ruang bawah tanahnya, Brad kembali bertanya pada Chelsea, siapakah namanya? Chelsea pun menjawab bahwa namanya adalah Sadie. Mendengar hal tersebut, Brad pun langsung pergi dari tempat tersebut. Tidak selang berapa lama, lampu ruangan tersebut menyala, dan muncul seorang wanita cantik bernama Megan. Chelsea pun lantas bertanya, "Siapa kau?" Megan pun menjawab bahwa namanya adalah Sadie. Setelah itu, Megan pun langsung membuka ikatan yang ada di kaki Chelsea sembari mengatakan pada Chelsea bahwa semua gadis yang ada di rumah tersebut harus memakai nama Sadie. Chelsea yang masih bingung pun kembali bertanya, "Kenapa?" Megan pun menjawab, "Karena itu adalah perintah dari Brad. Jadi semua yang ada di rumah tersebut harus mematuhinya." Mendengar hal tersebut, Chelsea pun langsung berusaha kabur dari tempat tersebut. Namun sial, ternyata rumah tersebut memiliki jendela dan pintu yang terkunci dan kedap suara. Alhasil, Megan pun langsung menangkap Chelsea kembali sembari mengatakan bahwa jika Chelsea mau selamat,
Chelsea harus mulai tenang dan mengikuti semua yang dikatakan oleh Meghan. Mendengar hal tersebut, perlahan Chelsea pun mulai tenang. Melihat Chelsea sudah tenang, Meghan lantas menyuruh Chelsea untuk mengikutinya sambil merapikan kembali karpet bulu yang ada di rumah tersebut. Sesampainya Chelsea dan Meghan di kamar, terlihat ada satu wanita lagi yang bernama Heather langsung bertanya pada Chelsea siapakah namanya. Chelsea pun menjawab bahwa namanya adalah Sadie. Mendengar hal tersebut, Heather pun langsung mendekati Chelsea sambil mengatakan, "Good girl." Setelah itu, Heather langsung menyuruh Meghan untuk membersihkan Chelsea, sedangkan ia akan pergi ke dapur untuk membuatkan makan malam kesukaan Brad. Setelah Heather pergi, Meghan pun mulai memandikan Chelsea. Setelah selesai mandi, Meghan pun langsung menyuruh Chelsea untuk memakai pewarna rambut yang sama seperti warna rambut Meghan. Di ruangan Brad, terlihat Brad sedang memakai helm yang penuh dengan kamera, lalu mengambil sebuah pisau dan mulai memainkannya. Di kamar mandi, Chelsea yang sedang gosok gigi mendengar suara seorang wanita yang sedang kesakitan. Chelsea yang penasaran langsung bergegas menuju ke ruang tempat suara tersebut berasal. Saat Chelsea masuk ke ruangan tersebut, terlihat ada seorang wanita bernama Tina sedang merintih kesakitan. Chelsea pun lantas membantu Tina untuk berbaring kembali di kasurnya. Namun setelah ditolong, bukannya berterima kasih, Tina malah justru mengusir Chelsea untuk keluar dari kamarnya. Di luar kamar, terlihat Brad yang sedang berjalan menuju ke dapur mulai merasakan sakit di kepalanya. Lalu muncul sebuah ingatan di kepala Brad, yaitu saat Brad melewati kamar adik perempuannya yang bernama Sadie. Tiba-tiba, Sadie yang melihat Brad memandanginya langsung membuka handuknya, sembari mengatakan, "Apakah kau mau bercocok tanam denganku, Brad?" Mendengar hal tersebut, Brad pun hanya terdiam saja. Setelah Brad kembali sadar, ia langsung berjalan kembali menuju ke dapur. Sesampainya di dapur, Brad langsung memasukkan pisau yang ia bawa ke sebuah laci dan menguncinya kembali. Setelah itu, Brad langsung menghampiri Heather yang sedang memasak dan langsung mengajak Heather bercocok tanam dengan sangat liar dan cukup bara-bara. Saat Heather kembali ke kamar, Chelsea yang melihat Heather terluka di pipinya lantas bertanya, "Ada apa, Heath?" Heather pun menjawab bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi ketika Brad sedang melakukan olahraga cocok tanam. Mendengar hal tersebut, Chelsea pun hanya terdiam saja. Chelsea pun lantas bertanya, apa yang terjadi dengan gadis yang ada di ruangan sebelah? Yang dimaksud Chelsea adalah Tina. Heather pun menjawab bahwa Tina kini mengalami sekarat karena infeksi di kakinya. Hal tersebut ia dapatkan karena pernah mencoba untuk kabur dari tempat tersebut. Mendengar hal tersebut, Chelsea pun mulai sedikit ketakutan. Saat makan malam, Brad yang sedang memotong daging panggang melihat Chelsea sedang makan dengan sangat lahap. Brad yang merasa bahwa cara makan Chelsea tidak seperti Sadie, langsung mengatakan bahwa jika Chelsea terus makan seperti itu, maka Chelsea akan kembali dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah. Mendengar hal tersebut, Chelsea pun mulai menangis. Setelah acara makan malam selesai, di kamar, Heather mengatakan pada Chelsea bahwa malam ini ia akan dilepaskan oleh Brad. Dikarenakan menurut Brad, tingkah laku Heather adalah yang paling mirip dengan Sadie. Heather pun menyarankan pada Chelsea agar Chelsea mulai serius mendalami karakter Sadie. Tidak selang berapa lama, Brad muncul dan langsung mengajak Heather untuk melakukan tes terakhir mirip Sadie. Dan mereka pun langsung pergi dari kamar tersebut. Setelah Brad dan Heather pergi, Chelsea langsung masuk ke dalam kamar Tina untuk memberikan Tina makanan dan minuman. Tina pun mengatakan pada Chelsea bahwa ia sudah tidak kuat lagi hidup seperti ini. Tina pun lantas meminta tolong pada Chelsea agar Chelsea mau membantunya untuk menewaskan diri dengan cara mengambil obat penghilang rasa sakit di kamar Brad. Mendengar hal tersebut, Chelsea hanya terdiam saja. Di ruangan lain, Brad yang akan mengajak Heather menuju ke ruangan bawah tanah, tiba-tiba kembali merasakan sakit di kepalanya. Dan muncullah ingatan di kepala Brad, yaitu saat Brad masih kecil, ibunya yang baru saja melahirkan Sadie setiap hari terus saja memarahinya. Dan jika Brad melawan, ia langsung dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah. Setelah Brad sadar, ia langsung membawa Heather menuju ke ruang bawah tanah. Di dalam ruangan tersebut, Heather diperintahkan untuk membelakangi Brad. Setelah itu, Brad langsung memakai helm kameranya dan langsung menyerang Heather sampai tewas. You're joking, right? Cheers. Sedangkan di kamar, Chelsea dan Meghan mengobrol melalui lubang yang ada di dinding kamar mereka berdua. Di sini, Meghan mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta kepada Brad.
dikarenakan Brad selalu memperlakukannya dengan lebih baik daripada keluarganya sendiri. Meghan pun menambahkan, kalau Chelsea berani mencintai Brad juga, maka Meghan tidak akan segan-segan untuk menewaskan Chelsea. Mendengar hal tersebut, Chelsea pun hanya terdiam saja. Esok harinya, Chelsea masuk ke kamar Tina. Di sana, Tina mengatakan bahwa ia tidak ingin mati di tangan Brad. Ia kini hanya ingin mati di tangannya sendiri dengan meminum obat penghilang rasa sakit yang sering Brad konsumsi untuk menghilangkan rasa sakit di kepala Brad. Mendengar hal tersebut, Chelsea pun lantas mengatakan bahwa ia tidak mungkin bisa masuk ke kamar Brad. Mendengar hal tersebut, Tina pun mengatakan bahwa ia memiliki cara agar Chelsea bisa keluar dari tempat tersebut. Esok harinya, saat Chelsea sedang santai di kamar, Tina memanggilnya. Chelsea pun langsung bergegas menuju ke kamar Tina. Di sini, Tina mengatakan pada Chelsea bahwa sekarang Brad sedang memotong rumput di luar. Jadi, Chelsea sekarang sudah bisa mengambil obat tersebut untuk Tina. Tina pun lantas memberikan sebuah alat untuk membuka pintu yang sedang terkunci. Chelsea yang sudah mengerti, langsung bergegas membuka kunci pintu kamarnya dan segera menuju kamar Brad. Sesampainya di kamar Brad, ia langsung mengambil beberapa obat dan langsung kembali menuju kamarnya. Brad yang merasa kunci kamar Tina agak longgar, langsung masuk ke dalam kamar Tina dan mulai menyerangnya. Chelsea yang melihat hal tersebut, lantas mengatakan pada Brad bahwa ia yang akan menewaskan Tina. Brad yang mendengar hal tersebut, lantas menyuruh Chelsea untuk melakukannya. Saat Chelsea mendekati Tina, Tina lantas mengatakan pada Chelsea, "Lakukanlah, Chel. Aku lebih ikhlas ditewaskan olehmu daripada ditewaskan oleh pria sengklek kayak Brad itu." Dan Chelsea pun langsung menyerang Tina sampai tewas. Brad yang melihat hal tersebut merasa sangat kagum. Brad lantas bertanya pada Chelsea, mengapa Chelsea bisa melakukannya. Chelsea pun menjawab bahwa sebenarnya ia sangat senang menewaskan orang. Mendengar hal tersebut, Brad pun lantas mengatakan bahwa Chelsea sangat layak menjadi pasangannya. Karena dari semua wanita yang pernah Brad tangkap, hanya Chelsea lah yang memiliki hobi sama dengan dirinya. Setelah itu, Brad pun langsung mengajak Chelsea menuju ke kamarnya dan menunjukkan video pada saat ia menghabisi hater. Setelah menonton video tersebut, Chelsea mengatakan bahwa cara Brad menghabisi hater masih kurang mantap. Brad yang sudah semakin percaya pada Chelsea, lantas mulai bertanya, "Bagaimanakah cara paling mantap, Sel?" Chelsea pun menjawab, "Mari kita bercocok tanam terlebih dahulu, Brad. Setelah itu, aku akan memberitahukan kepadamu." Alhasil, mereka pun mulai berolahraga cocok tanam terlebih dahulu. Setelah selesai bercocok tanam, Chelsea pun nampak menyesal dan menangis. Esok harinya di dalam kamar, Chelsea mengatakan pada Meghan bahwa Brad akan segera membunuhnya. Meghan yang tidak percaya lantas mengatakan apa buktinya. Chelsea pun mengatakan bahwa sebenarnya Heather tidak dilepaskan oleh Brad, melainkan dihabisi oleh Brad. Meghan yang masih tidak percaya langsung lari menemui Brad dan mengatakan semua yang telah dikatakan oleh Chelsea. Brad yang mendengar hal tersebut terlihat mulai sangat marah dan langsung mengunci Meghan di kamarnya. Setelah itu, Brad langsung membawa Chelsea menuju ke ruang bawah tanah. Sedangkan Meghan yang akhirnya percaya dengan perkataan Chelsea langsung menjebol lubang yang ada di tembok kamarnya dan langsung menuju ke dapur untuk mengambil pisau. Sedangkan di ruang bawah tanah, Brad yang hendak menyerang Chelsea tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Lalu muncul sebuah ingatan, yaitu saat ia menghabisi ibunya sendiri. Sadie yang menangis karena melihat ibunya telah tewas langsung menewaskan dirinya sendiri saat itu juga. Brad yang melihat hal tersebut sambil berteriak mengatakan bahwa ia sangat mencintai Sadie. Ia ingin bisa menikah dengan Sadie. Saat Brad kembali sadar, ia mulai menyerang Chelsea. Dan saat Brad sedang sibuk dengan Chelsea, tiba-tiba dari belakang Meghan langsung menyerang Brad menggunakan pisau sampai Brad tumbang. Melihat Brad tumbang, Chelsea dan Meghan pun langsung mengambil kunci rumah dan langsung berlari menuju ke arah pintu keluar. Namun sial, saat Chelsea sedang berusaha membuka pintu, tiba-tiba dari belakang Brad muncul dan langsung kembali menyerang Meghan. Chelsea yang melihat Meghan terpojok langsung mengambil helm Brad dan menggunakannya untuk menyerang Brad sampai tak sadarkan diri. Alhasil, Chelsea dan Meghan pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, terlihat Chelsea sedang berhadapan dengan seorang psikiater yang mulai menanyai Chelsea tentang semua yang telah Chelsea alami.
Namun Chelsea yang masih trauma masih belum mampu menceritakannya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah rumah sakit jiwa, terlihat Brad terus berteriak-teriak di sebuah ruangan isolasi karena ia melihat bayangan Sadie terus menghantuinya. Di sebuah ruangan terdapat dua orang dokter yang sedang membuka kantong jenazah. Setelah membuka kantong jenazah tersebut, mereka berdua pun saling mengobrol mengenai jenazah tersebut. Lalu salah satu dokter yang bernama Dr. Upton akhirnya keluar menuju ruang kejiwaan dengan ditemani dua orang perawat. Di dalam ruangan kejiwaan tersebut terdapat satu orang pasien yang bernama Beth. Nama lengkapnya adalah Elizabeth. Pasien ini memiliki nama panggilan yaitu Derby. Derby adalah sahabat dekat dari Dr. Upton, yang mana Derby juga termasuk seorang dokter atau psikolog. Derby langsung mendekati Dr. Upton dan menyuruh Dr. Upton untuk memotong kelapa jenazah yang telah dilihat oleh Dr. Upton tadi. Derby yang terlihat terlalu bersemangat membuat dua orang perawat pendamping Dr. Upton langsung menghadang Derby. Dr. Upton pun menyuruh untuk melepaskan Derby dan menyuruh dua perawat itu untuk keluar ruangan. Lalu Derby dan Dr. Upton pun bercerita. Derby menceritakan tentang masa lalunya sebelum ia berada di tempat tersebut. Jadi beberapa hari yang lalu, saat sedang di kantornya, Dr. Derby didatangi oleh seorang pasien yang sedang mengeluhkan kehidupannya. Setelah pasien itu keluar, datanglah lagi pasien laki-laki yang bernama Asa. Dia datang sangat-sangat ketakutan dan sangat gelisah. Dr. Derby pun bertanya tentang keluhannya. Asa pun menjelaskan tentang keluhannya. Kalau dia ketakutan oleh ayahnya karena ayahnya bisa menukar-nukar jiwa seseorang. Ayah Asa ingin menukar jiwanya dengan jiwa Asa. Oleh sebab itu, Asa sangat takut sekali dengan ayahnya. Namun, Dr. Derby tidak percaya dengan cerita tersebut. Tiba-tiba, Asa ditelepon oleh ayahnya dan tidak lama kemudian, Asa pun kejang. Derby pun bingung, kenapa Asa tiba-tiba saja kejang. Setelah kembali sadar, Asa yang awalnya tadi sangat gelisah dan ketakutan, tiba-tiba menjadi sangat-sangat tenang dan bersikap seperti orang lain. Lalu Dr. Derby yang khawatir lantas memberikan nomor telepon kepada Asa. Di situ Asa malah menggoda Dr. Derby. Setelah itu Asa pun langsung pergi. Terlihat Derby masih sangat syok atas apa yang telah terjadi barusan. Malamnya, dia bercerita kepada suaminya atas peristiwa yang telah terjadi. Suaminya pun menasihati Derby. Seharusnya seorang psikolog tidak membawa keluhan pasiennya ke dalam rumah tangga. Derby pun lantas meminta maaf. Setelah itu, mereka pun makan malam. Dan dilanjutkan push rank dengan gaya freestyle tentunya guys. Di pagi harinya, Derby datang ke rumah Asa karena sangat penasaran. Saat Dr. Derby masuk dan mencari Asa, dia melihat sebuah buku yang ditulis oleh dirinya sendiri. Maksudnya buku yang ditulis oleh Dr. Derby. Setelah itu, dia melihat bapak Asa yang sedang sakit-sakitan. Dr. Derby. Derby menanyakan banyak pertanyaan kepada bapaknya Asa, yang membuat bapaknya Asa jengkel lalu menyuruh Derby untuk pergi dari rumahnya. Esok harinya, Derby didatangi oleh pasien lagi yang mengalami masalah terhadap hidupnya. Lalu, Derby pun menanyakan kepada pasien tersebut apakah dia mau dihipnotis agar menjadi rileks. Pasien tersebut pun setuju, dan Derby pun mulai menghipnotis pasien tersebut dengan menggunakan cahaya dari pulpennya. Saat pasien tersebut sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya, tiba-tiba Asa datang. Dr. Derby pun langsung meninggalkan pasien tersebut. Setelah itu, Derby menyuruh Asa untuk menunggu sebentar. Derby pun masuk kembali dan menyelesaikan hipnotisnya. Setelah itu, Derby keluar lagi untuk melihat Asa. Namun Asa sudah menghilang. Malam harinya, Dr. Derby yang masih kepikiran tentang Asa, tiba-tiba ditelepon oleh Asa yang meminta tolong. Derby pun datang ke rumah Asa. Padahal suaminya sudah melarangnya karena itu seharusnya bukan urusan Derby, melainkan urusan pihak berwajib. Namun Derby masih ngeyel juga, dan akhirnya Derby pun menuju ke rumah Asa. Asa!
Di dalam rumah Asa, Derby melihat bapaknya Asa sudah terbaring di lantai. Dan saat Derby mau menelpon 911, Asa datang dan langsung melempar HP Dr. Derby. Dr. Derby pun lantas mengecek nadi dari ayah Asa. Namun ternyata ayahnya sudah tidak memiliki denyut nadi lagi, alias sudah meninggoy. Derby menyarankan agar Asa menelpon 911. Namun dengan sangat ketakutan, Asa menolak saran tersebut. Tiba-tiba bapak Asa hidup lagi dan mengucapkan sebuah mantra yang membuat Asa dan ayah Asa bertukar jiwa. Derby yang belum mengetahui apa-apa masih mencoba membujuk Asa untuk menelpon 911. Namun Asa yang sudah bertukar jiwa, kita sebut saja Asa yang jahat ya, masih menolak dan malah mengajak Dr. Derby olahraga push rank nih guys. Dan anehnya, Dr. Derby nampak antusias menerima ajakan tersebut. Wele. Di saat sedang seru-serunya push rank, sebenarnya terjadi pertukaran jiwa di sini guys, yang tidak disadari oleh Dr. Derby. Saat Dr. Derby bertukar jiwa dengan Asa, terlihat Dr. Derby sangat kebingungan karena hal tersebut ternyata bisa terjadi. Namun Asa langsung menukar kembali jiwanya dengan Dr. Derby. Saat Asa sedang ke ruangan lain, Dr. Derby yang masih kebingungan akan hal tersebut melihat sebuah buku yang sangat aneh. Setelah sedikit membacanya, Dr. Derby yang melihat sebuah ruangan bawah tanah di dalam rumah Asa mulai merasa ketakutan. Lalu Asa segera memotong kelapa ayahnya, yang mana di dalam tubuh ayahnya tersebut terdapat Asa yang baik. Bisa dibilang kini Asa yang baik telah meninggoy nih guys. Saat kejadian itu, salah satu dari mereka menyenggol lilin yang membuat rumah tersebut terbakar sebagian. Dr. Derby pun kabur menuju ke tempat Dr. Upton untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Dr. Upton pun menyemangati dan menghibur Derby, walau sebenarnya Dr. Upton pun tidak percaya akan cerita dari Dr. Derby. Dr. Derby pun segera pulang dan sesampainya di rumah, ternyata ada 2 orang petugas yang sedang menunggu kehadiran Dr. Derby. Dr. Derby pun lantas ditanya-tanya atas kejadian semalam mengenai terbakarnya rumah Asa. Namun di situ Dr. Derby bilang kalau dia tidak tahu menahu akan hal tersebut. Petugas pun akhirnya pergi dan Dr. Derby pun mulai bercerita pada suaminya. Di sini Dr. Derby mengatakan bahwa malam itu dia dengan Asa melakukan push rank dengan gaya freestyle. Suaminya yang mendengar hal tersebut tentunya langsung kesal dan segera pergi meninggalkan Derby begitu saja. Derby pun pulang ke rumahnya sendiri, bukan rumah suaminya guys ya, ini rumahnya Dr. Derby sendiri. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba Asa datang ke rumahnya Dr. Derby dan mereka pun kembali melakukan push rank suka-suka. Namun tanpa disangka, Asa tiba-tiba mendorong Dr. Derby dari jendela. Tapi semua itu ternyata hanyalah mimpi dari Dr. Derby saja guys. Keesokan harinya, Dr. Derby pun pulang untuk bertemu dengan suaminya lagi di rumah suaminya untuk meminta maaf. Namun terlihat suaminya belum pulang, sehingga Dr. Derby pun mandi terlebih dahulu. Tiba-tiba Dr. Derby ditelepon oleh Asa dan lewat telepon tersebut, Asa kembali bertukar jiwa dengan Dr. Derby. Di sini, Dr. Derby melihat simbol-simbol aneh yang berada di dalam ruangan bawah tanah rumah Asa. Di sisi lain, terlihat Asa sedang berkeliling-keliling di rumah Dr. Derby. Sedangkan Derby yang berada di ruang bawah tanah berpikir untuk menelpon Dr. Upton agar Dr. Upton bisa datang menyelamatkan dirinya. Dr. Upton yang masih bingung langsung segera menuju ke rumah Asa. Di rumah Dr. Derby, suami Dr. Derby yang baru datang langsung diajak push rank oleh Dr. Derby. Di ruang bawah tanah rumah Asa, terlihat Dr. Upton sudah datang ke rumah bawah tanah tersebut. Jiwa Derby yang berada di tubuh Asa menjelaskan peristiwa yang telah terjadi padanya. Namun Dr. Upton tidak percaya karena cerita tersebut tidak masuk akal. Lalu Derby memiliki ide untuk menelpon 911 agar 911 datang ke rumahnya untuk menyelamatkan suaminya. Alhasil petugas pun datang ke rumah Derby dan langsung menginterogasi Derby dan suaminya. Saat sedang diinterogasi, Derby dan Asa kembali bertukar jiwa. Asa yang melihat Dr. Upton ada di hadapannya langsung menyuruhnya segera pergi dari rumahnya. Sedangkan di rumah Dr. Derby, setelah petugas pulang, suami Derby pun bertanya apa yang telah terjadi pada Derby. Derby malah bertanya balik kepada suaminya apa saja yang telah mereka lakukan sebelum petugas datang. Suaminya pun menjelaskan
bahwa mereka telah berolahraga push rank dengan gaya freestyle. Mendengar hal itu, Derby yang gak ingin suaminya kenapa-napa karena push rank yang baru saja dilakukan suaminya dapat mempermudah Asa bertukar jiwa dengan suaminya, alhasil Derby pun segera pergi ke rumahnya sendiri untuk melakukan bundir. Namun sebelum itu terjadi, Asa pun datang untuk mencegah hal tersebut. Dokter Derby pun sambil memegang pisau mulai menghipnotis Asa dengan cahaya kilau dari pisaunya. Dan hipnotis Dokter Derby pun berhasil membuat Asa terdiam sejenak. Melihat ada kesempatan, Dokter Derby pun langsung mencucuk kelapa Asa. Dalam pertarungan tersebut, Asa terjatuh ke halaman. Derby pun segera turun dan langsung masuk ke dalam mobil lalu menarbak Asa sampai tidak sanggup lagi untuk berdiri. Derby pun turun dari mobil dan langsung menyucuk-nyucuk Asa sampai Asa tidak berkutik sama sekali. Lalu petugas datang dan segera mengamankan Dokter Derby. Lalu kita dibawa ke masa sekarang, di mana Dokter Derby sedang menceritakan semua kejadian kepada Uptown di awal cerita tadi. Namun, Dokter Upton masih tidak percaya akan hal tersebut. Dokter Derby pun minta tolong sekali kepada Dokter Upton untuk cepat-cepat menghancurkan kelapa Asa agar tidak menukar tubuh lagi dengan Derby. Namun, tiba-tiba saat dokter akan mengoperasi Asa, Asa kembali hidup dan merapalkan sebuah mantra. Sehingga Dokter Derby dan Asa kembali bertukar jiwa. Dokter yang sedang mengoperasi nampak sangat takut dan segera lari keluar ruangan. Satpam yang berada di situ pun takut dan akhirnya lari menuju ke ruangan Dokter Upton. Dokter Upton pun kaget saat satpam melapor bahwa jenazah tersebut hidup kembali. Akhirnya, Upton pun percaya dengan semua pernyataan dari Derby. Dokter Upton pun masuk kembali ke dalam ruangan tersebut. Dan alangkah terkejutnya Dokter Upton karena melihat sifat Derby telah berubah dari sebelumnya yang sangat ketakutan dan gelisah menjadi sangat tenang. Mereka berdua pun lantas bertarung, yang tentunya dimenangkan oleh Dokter Upton. Namun ternyata Dokter Upton di sini telah bertukar jiwa dengan Asa, sehingga kini jiwa Dokter Upton berada di tubuh Derby dan jiwa Asa berada di tubuh Dokter Upton. Asa pun lantas menyuruh satpam untuk mengedor Derby yang di dalamnya terdapat Dokter Upton. Namun satpam itu tidak mau melakukannya. Asa pun merebut pistol itu sehingga membuat pistol itu jatuh dan cepat-cepat diambil oleh Derby. Derby pun langsung mengarahkannya ke satpam dan juga Asa. Asa pun menukar kembali jiwanya dengan Upton sehingga jiwa Dokter Upton berada di tubuh aslinya dan Asa berada di tubuh Dokter Derby. Asa pun langsung mengedor satpam itu sampai meninggoy. Namun saat mau mengedor Dokter Upton, peluru yang berada di pistol tersebut habis guys. Dokter Derby dengan cepat menerjang Asa dan mereka berdua pun bertarung kembali. Seminggu kemudian terlihat suami Dokter Derby curhat kepada Dokter Upton mengenai istrinya. Dokter Upton pun menenangkan suami Dokter Derby dengan mengatakan, "Tenang bang, gak ada Derby, kan ada gue. Aman dah pokoknya." Terlihat sangat jelas, ternyata Dokter Upton di sini adalah Asa. Sedangkan jiwa dari Upton yang asli ada di ruang kejiwaan dan berada di tubuh Dokter Derby. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Emma yang sedang berada di sebuah kamar hotel bersama dengan kekasihnya yang bernama Tom. Di sini, Emma memutuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan percintaan dengan Tom, dikarenakan ia sudah lelah harus terus mengkhianati suaminya. Ditambah lagi, hari ini merupakan hari ulang tahun pernikahan Emma dengan suaminya. Setelah mengatakan hal itu, Emma pun langsung pergi dari tempat tersebut. Terlihat di sepanjang perjalanan, Emma yang masih sangat mencintai Tom terus menangis sedih. Keesokan harinya, terlihat Emma mendatangi kantor suaminya. Lalu ia pun langsung masuk ke dalam ruang kerja suaminya. Namun di sini ia tidak menemukan suaminya. Emma malah justru menemukan sebuah amplop berisi surat yang mengatakan bahwa pelaku yang telah menyerang Emma 10 tahun yang lalu kini telah dibebaskan dari penjara. Tidak selang berapa lama, suami Emma yang bernama Mark masuk ke ruangannya. Mark yang melihat Emma lantas mengatakan bahwa malam ini ia ingin merayakan ulang tahun pernikahan mereka berdua di sebuah restoran termahal di kota tersebut.
Mendengar hal itu, Emma pun mengatakan, "Baiklah." Dan mereka berdua pun langsung segera pulang ke rumah. Singkat cerita, malam harinya di restoran, setelah selesai makan, Mark langsung memberikan hadiah kepada Emma sebuah kalung berlian yang sangat mahal. Awalnya, Emma menolak hadiah tersebut. Namun setelah Mark mengatakan bahwa ia hanya ingin menjadi suami yang baik untuk Emma yang tidak ingin mengecewakan Mark, akhirnya menerima kalung berlian yang langsung dipasangkan oleh Mark ke leher Emma. Setelah itu, Mark lantas mengajak Emma ke suatu tempat yang telah ia persiapkan. Dengan mata tertutup, Emma terus bertanya, kemanakah Mark akan membawanya. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, Emma yang sudah tidak sabar langsung membuka penutup matanya. Emma yang mengetahui bahwa ternyata ia dibawa ke sebuah rumah danau milik Mark, lantas bertanya, mengapa Mark mengajaknya ke rumah danau di saat danau sedang membeku seperti sekarang ini. Mark pun menjawab bahwa ia hanya ingin mengenang masa-masa indah bersama Emma yang sebagian besar dari kenangan itu berada di rumah danau tersebut. Sesampainya di depan rumah, Mark menyuruh Emma untuk menghitung sampai 100 di ruangan dapur, sedangkan ia akan menyiapkan sebuah kejutan yang luar biasa di dalam kamar. Singkat cerita, setelah Emma selesai menghitung, ia pun langsung beranjak menuju ke arah kamar. Sesampainya di kamar, Mark mengatakan pada Emma bahwa ia meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia perbuat selama ini. Ia berjanji akan menjadi suami yang baik dan akan terus menyayangi Emma sampai maut menghampiri mereka berdua. Mendengar hal itu, Emma pun langsung menyerang Mark dengan jurus-jurus ala percocok tanaman yang sangat luar biasa. Pagi harinya, Emma yang baru bangun nampak sangat bingung karena mendapati tangannya telah terborgol dengan tangan Mark. Namun saat Emma bertanya pada Mark mengapa Mark melakukan hal tersebut, tiba-tiba Mark langsung melakukan bundir dengan sebuah pistol sampai Mark tewas. Emma yang panik pun langsung berusaha melepaskan borgol di tangannya. Namun hal itu pastinya sia-sia, dikarenakan ia tidak memiliki kunci dari borgol tersebut. Emma pun lantas mencoba menelpon bantuan, namun gagal, karena ternyata Mark telah memutus sambungan telepon di rumah tersebut. Setelah itu, Emma mencoba menggunakan senjata Mark untuk membuka borgolnya. Namun Emma pun harus gagal karena ternyata senjata Mark sudah tidak memiliki peluru. Alhasil, Emma pun mulai menarik tubuh Mark menuju ke ruang lain untuk mencari alat pemotong. Sesampainya di sebuah ruang ganti, Emma yang melihat ada sebuah gaun langsung segera mengambilnya. Dan terlihat di balik gaun tersebut ada sebuah brankas rahasia. Emma pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke lantai dasar dengan terus menarik tubuh Mark bersama dengan dirinya. Namun sial, saat Emma akan menuruni tangga, ia malah justru jatuh terguling sampai ke lantai dasar. Setelah beberapa saat tergeletak, Emma kembali bangkit dan menarik tubuh Mark menuju ke ruang tamu untuk mencari ponselnya. Namun sial, ternyata ponsel Emma telah ditaruh oleh Mark di sebuah pot bunga yang penuh dengan air. Alhasil, ponsel tersebut pun rusak parah. Emma pun lantas bergerak menuju ke dapur untuk mencari alat pemotong. Namun Emma kembali lagi harus kecewa, dikarenakan ternyata Mark telah membuang semua alat-alat yang ada di dapur tersebut. Lalu, dengan terus menarik tubuh Mark, perlahan Emma berjalan menuju ke garasi mobil, berniat menggunakan mobil Mark untuk pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di mobil, Emma langsung menyalakan mobilnya. Namun tidak selang berapa lama, tiba-tiba mobilnya mati karena kehabisan bensin. Emma yang sangat kesal tiba-tiba mendengar rekaman suara Mark yang mengatakan bahwa ia sengaja melakukan semua ini pada Emma dikarenakan ia sudah tidak tahan harus berpura-pura tidak tahu hubungan Emma dengan Tom. Ia tidak rela jika suatu saat nanti Emma akan meninggalkannya dan memilih hidup dengan Tom. Maka dari itu, ia sangat menginginkan Emma tewas bersamanya di rumah danau tersebut. Setelah mendengar pesan tersebut, Emma pun kembali masuk ke dalam rumah lalu membersihkan wajahnya yang sempat terkena darah Mark. Setelah selesai, Emma yang curiga dengan kalung berlian pemberian Mark langsung mencoba melepasnya. Dan benar saja,
Ternyata kalung tersebut tidak bisa terlepas. Emma pun langsung menuju ke gudang perkakas, berharap bisa menemukan peralatan yang bisa ia gunakan untuk membuka borgol yang ada di tangannya. Namun Emma harus kembali kecewa dikarenakan ternyata semua peralatan di gudang tersebut sudah dibuang oleh Mark entah kemana. Emma yang mulai sangat kesal sambil mengomel kembali menarik tubuh Mark menuju ke lantai atas. Sesampainya di atas, Emma langsung masuk ke ruang cuci foto. Emma yang melihat sebuah alat pemutar rekaman langsung menyalakannya dan terdengar suara Mark yang mengatakan bahwa ia telah membebaskan seorang penjahat yang telah menyerang Emma 10 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Emma yang marah langsung membanting alat pemutar itu sampai hancur. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba Emma mendengar pintu rumah diketuk. Ia pun langsung segera bergegas menuju ke arah pintu untuk membukakan pintu. Terlihat, Tom nampak terkejut saat melihat Mark telah tewas. Di sini, Tom mengatakan bahwa ia telah mendapatkan sebuah SMS dari Emma yang meminta ia untuk datang di tempat tersebut. Emma yang tidak merasa melakukannya, mulai merasa bahwa semua ini pasti merupakan jebakan dari Mark. Terlihat seorang pria bernama Jimmy turun dari mobil dan langsung mengatakan pada Tom bahwa ia disuruh oleh Mark untuk memperbaiki toilet yang rusak. Tom pun lantas memberikan uang sebesar $200 lalu menyuruh Jimmy agar segera pergi dari tempat tersebut dengan alasan bahwa sekarang Mark sedang tidak ada di dalam rumah. Tidak selang berapa lama, terlihat seorang pria bernama Bob turun dari mobil dan langsung mendekati Tom. Di sini, Jimmy mencoba menghentikan Bob. Namun Bob yang sudah tidak sabar, tiba-tiba langsung menyerang Tom menggunakan pisau sampai Tom tewas. Bob pun langsung segera masuk ke rumah dan mulai mencari keberadaan Emma. Sedangkan Jimmy dengan sangat panik, terus meminta maaf kepada Tom yang telah tewas. Oh ya, sedikit informasi nih guys. Bob ini merupakan orang yang telah menyerang Emma 10 tahun yang lalu. Sedangkan Jimmy merupakan adik kandung dari Bob. Emma yang ketakutan hanya bisa terus bersembunyi di balik sebuah tembok. Bob yang melihat Jimmy masih panik langsung mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka berdua harus segera menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Mark, yaitu mengambil sebuah berlian yang sekarang sedang disembunyikan oleh Emma. Bob pun lantas mulai kembali mencari keberadaan Emma, sedangkan Jimmy sambil menangis tetap berada di dekat tubuh Tom. Setelah sedikit tenang, Jimmy yang melihat ada bekas darah di lantai mulai mengikuti bekas darah tersebut. Sedangkan Emma yang sudah berhasil keluar rumah terus menarik tubuh Mark menuju ke arah garasi perahu. Jimmy yang melihat bekas darah tersebut menuju ke arah garasi langsung segera menuju ke garasi. Di sisi lain, Emma yang sudah berada di dalam garasi langsung mengambil jangkar lalu menggunakannya untuk melepaskan borgol tersebut dari tangan Mark. Setelah berhasil, Emma pun langsung bersembunyi di dalam perahu. Jimmy yang melihat jenazah Mark berada di garasi tersebut langsung bergegas memanggil Bob. Bob yang melihat Mark telah tewas lantas mengatakan pada Jimmy untuk segera menemukan Emma, karena Bob sangat yakin Emma masih berada di sekitar rumah danau tersebut. Setelah Bob dan Jimmy pergi, Emma lantas mengikat kakinya dengan plastik agar tidak terlalu dingin saat berjalan di atas salju. Setelah itu, Emma mengambil bensin dari perahu lalu membawanya menuju ke garasi mobil. Di dalam rumah, nampak Bob masih terus mencari keberadaan Emma. Jimmy yang menemukan sebuah brankas di sebuah ruangan lantas mengatakan pada Bob bahwa mungkin saja berlian milik Mark tidak dibawa oleh Emma, tetapi ditaruh oleh Mark di dalam brankas tersebut. Bob pun lantas bertanya, bagaimana cara membukanya? Jimmy pun menjawab bahwa brankas tersebut hanya bisa terbuka dengan sidik jari Mark atau Emma saja. Mendengar hal itu, Bob menyuruh Jimmy untuk mengambil jenazah Mark, sedangkan ia akan berusaha menemukan Emma. Terlihat Emma dengan susah payah menarik jerigen bensin menuju ke arah garasi mobil. Emma yang melihat Jimmy langsung bersembunyi di balik tumpukan salju. Setelah Jimmy berlalu, ia pun segera kembali bergegas menuju ke garasi mobil. Sesampainya di garasi mobil, Emma langsung mengisi bensin mobilnya. Namun sial, Bob yang mendengar suara dari dalam garasi mobil langsung segera menuju ke garasi. Emma yang melihat Bob datang langsung segera bersembunyi.
Beruntung, Bob tidak berhasil menemukan Emma. Emma yang telah keluar dari garasi langsung masuk ke ruang perkakas yang disusul oleh Bob yang curiga ada Emma di ruangan tersebut. Ketika Bob sedang mencari Emma di ruang perkakas, Jimmy yang telah berhasil membawa Mark ke dalam rumah berniat masuk ke ruang perkakas juga. Emma yang takut ketahuan langsung menyalakan alarm mobilnya. Alhasil, Bob dan Jimmy pun langsung segera bergegas menuju ke garasi mobil. Setelah Jimmy berhasil mematikan alarm mobil, mereka berdua yang semakin yakin Emma masih ada di sekitar rumah danau, segera bergegas mencarinya kembali. Di dalam rumah, terlihat Emma sedang bersembunyi di ruang loteng. Emma yang melihat Bob masuk ke dalam ruang loteng, langsung menyerang Bob sampai jatuh dan pingsan. Jimmy yang mendengar suara gaduh, langsung segera mencari Bob. Jimmy yang melihat Bob pingsan berusaha untuk membangunkannya. Namun sial, dari belakang Emma langsung menyerang Jimmy dan mengurungnya di sebuah ruangan. Setelah itu, Emma langsung berlari masuk ke dalam mobil. Namun sial, Bob yang telah sadar berhasil menangkap Emma sebelum Emma berhasil menyalakan mobilnya. Bob pun langsung menyerang Emma sampai pingsan. Saat Emma sadar, ia kembali mendapati dirinya terborgol bersama dengan jenazah Mark. Di sini, Bob langsung menyuruh Emma untuk membuka brankas. Namun Emma yang terus menolak, langsung diserang oleh Bob. Jimmy yang melihat hal itu mencoba untuk menghentikan Bob. Namun, Bob malah mendorong Jimmy sampai terjatuh. Jimmy yang melihat ada senjata di bawah ranjang, langsung mengambilnya dan mengarahkan senjata tersebut ke arah Bob sembari memerintahkan Bob untuk melepaskan Emma. Setelah Bob melepaskan Emma, Jimmy lantas memohon pada Emma agar bersedia membuka brankas tersebut. Emma pun mengatakan bahwa ia akan membuka brankas itu setelah Jimmy mau melepaskan borgol yang ada di tangannya. Alhasil, Jimmy pun langsung melepaskan borgol tersebut. Emma pun lantas mengatakan bahwa sidik jari yang harus digunakan untuk membuka brankas tersebut adalah sidik jari milik Mark. Mendengar hal itu, Bob pun langsung menarik Mark lalu menggunakan tangannya untuk membuka brankas tersebut. Setelah berhasil terbuka, Bob nampak sangat terkejut dikarenakan ia hanya mendapatkan sebuah pisau yang bertuliskan bahwa berlian tersebut berada di dekat hati Emma. Bob yang akhirnya menyadari bahwa berlian tersebut adalah kalung yang ada di leher Emma, langsung menyuruh Emma untuk membukanya. Jimmy pun berusaha untuk membukanya, namun hal tersebut sia-sia karena ternyata satu-satunya cara untuk mengambil berlian itu adalah melepas kelapa Emma. Bob yang tidak ingin membuang waktu pun langsung menyerang Emma, sedangkan Jimmy yang sedang berusaha menghentikan tindakan Bob harus tewas dengan kelapa yang tertancap sebuah paku di dinding karena didorong oleh Bob. Bob yang melihat Jimmy tewas nampak sangat sedih sekaligus marah. Bob pun kembali menyerang Emma dengan penuh keseriusan. Namun dalam pertarungan tersebut, Emma berhasil memukul tumbang Bob menggunakan sebuah perkakas, lalu memborgol tangan Bob dengan tangan Mark. Emma pun langsung segera berlari menuju ke mobilnya, sedangkan Bob dengan susah payah mengejar Emma sembari menarik jenazah Mark bersamanya. Sesampainya di garasi, Emma langsung menyalakan mobilnya dan menabrak Bob sampai tumbang. Namun sial, setelah menabrak Bob, Emma malah kehilangan kendali mobilnya yang menyebabkan mobilnya terjebak di garasi kapal. Bob yang kembali bangkit dengan susah payah kembali menarik jenazah Mark menuju ke arah mobil Emma. Namun sial, ternyata Emma sudah berhasil keluar dari mobilnya. Bob yang melihat Emma sudah tidak mampu berlari, kembali mengejar Emma dengan susah payah. Bob yang akhirnya berhasil menangkap Emma, langsung menyerang Emma. Emma yang berhasil mengambil pisau milik Bob, langsung menyerang Bob sampai tumbang. Dari kejadian tersebut, es di danau mulai hancur yang menyebabkan mereka bertiga tenggelam di dalam danau tersebut. Di dalam danau, Emma yang ditarik oleh Bob langsung mengambil pisau di tubuh Bob, lalu menggunakannya untuk menyerang Bob sampai tewas. Setelah itu, Emma pun berusaha menuju ke permukaan. Kisah diawali dengan memperlihatkan sepasang muda-mudi bernama Charlie dan Mina yang sedang memilih-milih villa untuk mereka sewa.
Gak lama kemudian, datanglah Joe yang merupakan adik dari Charlie, sekaligus kekasih dari Mina menyapa mereka berdua. Jadi, mereka bertiga ini sedang berencana untuk pergi berlibur ke sebuah villa dengan pasangan mereka masing-masing. Love you more. Malam harinya, terlihat istri Charlie yang bernama Michelle mengatakan bahwa ia sudah sangat tidak sabar untuk segera pergi ke villa yang telah dipilih oleh Charlie tersebut. Esok harinya, Charlie langsung menjemput Joe dan Mina. Ketika mereka ingin berangkat, Charlie yang melihat Joe membawa hewan peliharaannya langsung mengatakan bahwa di villa tidak diperbolehkan membawa hewan peliharaan. Namun, Joe yang mendengar hal itu tetap bersikeras untuk membawa hewan peliharaannya tersebut. Sesampainya di villa, Charlie meminta Joe agar segera menyembunyikan peliharaannya agar tidak diketahui oleh sang pemilik villa. Terlihat mereka sangat bahagia melihat indahnya pemandangan di sekitar villa tersebut. Saking semangatnya, mereka pun langsung segera masuk ke dalam villa. Gak selang berapa lama, terlihat sang pemilik villa yang bernama Tyler datang menghampiri mereka semua. Ia pun langsung segera memperlihatkan seisi villa beserta fasilitasnya kepada mereka semua. Di sini, Michelle mengatakan bahwa ia lupa membawa teleskop yang nantinya akan ia gunakan untuk melihat bintang. Mendengar hal itu, Tyler pun mengatakan bahwa ia akan meminjamkan teleskop miliknya untuk dipakai oleh Michelle. Setelah selesai menjelaskan semua fasilitas yang ada di villa tersebut, Tyler pun langsung pamit pulang. Namun saat semua sedang sibuk beres-beres, terlihat Tyler mulai memperhatikan aktivitas mereka semua dari luar villa dengan tatapan yang sangat mencurigakan. Siang harinya, saat Joe sedang bermain dengan hewan peliharaannya, ia secara tidak sengaja menemukan sebuah gudang yang cukup aneh. Dikarenakan di gudang tersebut, salah satu pintunya menggunakan kode elektronik. Namun, hal itu tidak membuat Joe curiga sedikit pun. Sore harinya, terlihat mereka semua sedang berjalan-jalan di pinggir pantai, menikmati indahnya pemandangan sekitar. Dirasa udara sudah semakin dingin, mereka pun lantas segera kembali menuju ke villa. Sesampainya di villa, Michelle yang melihat teleskop Tyler sudah berada di dalam villa merasa sangat senang. Setelah itu, mereka pun mulai makan malam bersama. Saat sedang makan, mereka membuat sebuah rencana bahwa esok pagi mereka akan pergi ke air terjun yang ada di dekat villa. Setelah itu, Michelle yang ternyata membawa narkocoy langsung memberikannya kepada Mina, Charlie, dan juga Joe agar bisa bersenang-senang. Akan tetapi, Michelle malah tidak ikut untuk bersenang-senang dikarenakan ia sedang sangat capek. Alhasil, ia pun langsung menuju ke kamarnya untuk tidur. Sedangkan yang lainnya terlihat mulai berpesta. Singkat cerita, Joe yang terlihat sangat oleng karena kebanyakan, akhirnya tertidur sangat lelap. Melihat hal itu, Charlie dan Mina lantas memutuskan untuk berendam di sebuah hot tub. Saat mereka sedang berendam, Mina yang tiba-tiba sakne langsung segera mengajak Charlie untuk melakukan olahraga cocok tanam di kamar mandi. Di sini, akhirnya terungkaplah fakta bahwa ternyata hubungan mereka berdua bukan hanya sekedar teman, melainkan ada perasaan lain di balik itu semua. Esok paginya, saat Michelle mengajak Charlie dan Mina untuk pergi ke air terjun, mereka menolak dengan alasan bahwa mereka sedang sangat capek akibat pesta semalam. Mendengar hal itu, akhirnya Michelle pun berangkat ke air terjun hanya bersama dengan Joe saja. Setelah Joe dan Michelle pergi, terlihat Mina meminta pada Charlie agar segera menghentikan hubungan gelap mereka berdua. Di sini, mereka berdua akhirnya sepakat dan berjanji untuk tidak memberitahu siapa-siapa tentang semua yang telah mereka berdua lakukan. Di perjalanan, Joe mulai bercerita pada Michelle mengenai kakaknya dengan mantan-mantannya dahulu, di mana hubungan yang kakaknya jalani pasti selalu putus akibat Charlie yang suka mengkhianati pacarnya. Terlihat dari balik sebuah pohon, ada sosok misterius yang sedang mengawasi mereka berdua. Di villa, ketika Mina sedang mandi, Mina yang melihat ada sebuah kamera tersembunyi di shower langsung memanggil Charlie. Charlie pun langsung segera mengeceknya. Di sini, Mina mengatakan bahwa
ia ingin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Namun Charlie segera mencegahnya, dikarenakan jika melapor ke polisi, maka hubungan mereka berdua akan segera terbongkar. Setelah berpikir sejenak, alhasil mereka pun memutuskan untuk bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, agar hubungan mereka tetap terjaga kerahasiaannya. Singkat cerita, saat Joe dan Michelle pulang, terlihat Michelle mulai marah-marah pada Charlie karena dirinya baru tahu tentang masa lalu Charlie dari Joe. Charlie pun lantas mulai menjelaskan pada Michelle bahwa hal itu sudah lama terjadi. Kini ia hanya mencintai Michelle saja dan berjanji tidak akan pernah untuk mengkhianatinya. Mendengar hal itu, Michelle yang sudah tenang langsung mengajak mereka semua untuk berpesta narkocoy. Namun mereka menolak ajakan Michelle tersebut. Alhasil, Michelle pun melakukan pesta narkocoy sendirian saja. Beberapa saat kemudian, Joe yang baru sadar bahwa hewan piaraannya menghilang mulai bertanya pada Charlie dan juga Mina. Mendengar hal itu, mereka pun langsung berusaha membantu Joe untuk mencari keberadaan dari hewan peliharaannya tersebut. Namun sayang, setelah sekian lama mereka mencari, mereka sama sekali tidak menemukannya. Mereka pun lantas kembali masuk ke dalam villa. Di sini, Michelle yang sedang joget mengatakan bahwa ia telah menelpon Tyler untuk memperbaiki hot tub yang sepertinya sedang rusak. Tidak selang berapa lama, Tyler pun datang. Di sini, Joe langsung menanyakan tentang hewan peliharaannya pada Tyler. Mendengar hal itu, Tyler pun menjawab tidak tahu. Mendengar jawaban Tyler, Joe pun semakin panik memikirkan kemana perginya hewan peliharaannya tersebut. Setelah Tyler selesai memperbaiki hot tub, terlihat Mina secara diam-diam bertanya pada Tyler tentang kamera tersembunyi yang terpasang di kamar mandi. Tyler yang terkejut mendengar hal itu mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang kamera tersebut. Merasa tidak puas dengan jawaban Tyler, Mina pun mulai berdebat dengan Tyler. Joe yang mendengar perdebatan tersebut langsung datang dan menyerang Tyler sampai tumbang. Charlie pun yang mendengar keributan tersebut segera menghampiri mereka bertiga, lalu mengajak mereka berdiskusi di luar villa. Di sini, Michelle dan Joe mulai menanyakan kepada Charlie dan juga Mina tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Mina pun mulai menjelaskan bahwa terdapat kamera tersembunyi yang sedang memantau setiap kegiatan mereka di kamar mandi. Mendengar hal itu, Michelle nampak sangat terkejut. Terlihat tanpa sepengetahuan mereka berempat, ada seseorang yang sengaja menghabisi Tyler yang sedang pingsan di kamar mandi. Saat Michelle ingin menelpon ambulans, Charlie langsung menghentikannya dengan alasan ia tak ingin Joe berurusan dengan polisi karena telah menyerang Tyler. Mereka pun lantas masuk kembali ke kamar mandi untuk mengecek Tyler. Mengetahui Tyler telah tewas, Joe merasa sangat menyesal. Mereka pun kembali berdiskusi untuk mencari cara agar Joe bisa terbebas dari masalah hukum karena telah membuat Tyler tewas. Di sini terjadi perbedaan pendapat antara Charlie dengan Michelle. Michelle ingin melaporkan hal itu kepada polisi, sementara Charlie tidak ingin melihat adiknya masuk penjara. Karena perbedaan pendapat tersebut, Michelle pun memutuskan untuk pergi ke kamarnya saja. Setelah selesai berdiskusi, akhirnya mereka memilih untuk membuang jenazah Tyler ke lautan. Namun saat mereka melakukannya, jenazah Tyler malah tersangkut di ujung tebing. Melihat hal itu, Joe pun lantas mencoba turun ke bawah untuk mendorong jenazah Tyler. Sementara itu di dalam villa, Michelle tiba-tiba mendengar suara air dari arah kamar mandi. Saat ia mengeceknya, suara itu malah pindah ke kamar mandi satunya. Setelah sampai di kamar mandi satunya, ia lagi-lagi mendengar suara dari lantai atas. Dan saat ia menuju ke atas, Michelle sangat terkejut karena melihat rekaman Charlie yang sedang berolahraga cocok tanam dengan Mina. Bersamaan dengan itu, terlihat Joe sudah berhasil membuang jenazah Tyler. Mereka pun lantas segera kembali masuk ke dalam villa. Di tengah perjalanan, mereka melihat Michelle yang hendak pergi dari villa. Karena merasa sudah sangat kecewa dengan perbuatan Charlie bersama Mina, alhasil Michelle pun pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Charlie mulai mencoba mencari video hasil rekaman saat Joe menyerang Tyler tadi di dalam villa. Sedangkan Mina dan Joe pergi ke gudang yang memiliki pintu dengan kode elektronik. Di sisi lain, Michelle yang sedang mengendarai mobil tiba-tiba mengalami slip dikarenakan
Ban mobilnya kempes akibat sebuah ranjau yang memang sengaja dipasang oleh seseorang. Michelle pun langsung menghubungi Charlie. Namun tidak selang berapa lama, tiba-tiba ada seseorang yang langsung menyerang Michelle sampai tewas. Di villa, Charlie yang mendapatkan pesan darurat dari Michelle langsung segera bergegas untuk mencarinya. Sesampainya di lokasi, Charlie nampak sangat terkejut dikarenakan melihat istrinya yang sudah tewas. Charlie yang masih merasa sangat sedih, tiba-tiba langsung diserang pria tak dikenal sampai tewas. Sementara itu, di gudang, Joe yang tidak bisa membuka kode pintu tersebut memilih untuk menghancurkannya. Setelah berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut, mereka pun langsung mencoba mencari rekaman tersebut. Namun setelah sekian lama mencari, ternyata mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa di gudang tersebut. Mina pun lantas kembali ke villa untuk mencari rekaman itu di sana. Sedangkan Joe masih akan mencari di gudang tersebut. Namun tidak selang berapa lama Mina pergi, tiba-tiba Joe mendapatkan pesan suara dari HP milik Charlie yang berisi tentang rahasia Mina dengan Charlie. Joe yang kebingungan dengan hal tersebut langsung menemui Mina untuk mempertanyakan hal tersebut. Di sini, Mina dengan gugup tidak mampu memberikan jawaban pada Joe. Lalu tiba-tiba Joe mendapatkan sebuah video yang berisi sebuah adegan olahraga cocok tanam Charlie bersama dengan Mina. Joe dengan amarah meluap-luap langsung segera mencari keberadaan Charlie. Akan tetapi saat sampai di salah satu ruangan, tiba-tiba Joe diserang oleh sosok misterius sampai tewas. Mina yang melihat hal itu langsung segera bersembunyi. Cerdiknya, Mina melempar sepatunya keluar untuk mengecoh psikopat tersebut. Setelah semua keadaan aman, Mina mencoba untuk keluar perlahan-lahan dari villa. Namun setelah berhasil keluar dari villa tersebut, tiba-tiba pria itu datang menyerang Mina. Tapi Mina berhasil melawan pria tersebut lalu segera kabur dari tempat itu. Namun kabut yang sangat tebal membuat Mina kesulitan untuk melihat. Alhasil saat Mina sedang berlari, ia malah justru jatuh ke lautan yang di bawahnya berisi bebatuan yang membuat Mina tewas dengan hati yang kecewa. Pria misterius itu pun langsung mulai membereskan semua kekacauan yang telah terjadi. Lalu menaruh barang-barang bukti di mobil Tyler agar seolah-olah Tyler lah yang telah melakukan kekacauan tersebut. Tidak hanya itu, ia juga mencopot seluruh CCTV yang ada di villa tersebut. Tapi sayangnya, saat ia membuka topeng, sama sekali tidak diperlihatkan wajahnya kepada para penonton film ini. Anehnya, hewan peliharaan Joe terlihat menghampiri pria tersebut dan terlihat sangat akrab. Beberapa hari kemudian, terlihat pria misterius itu mulai menyewa villa di tempat lain. Ia pun langsung menduplikasi kunci villa itu dan menyiapkan beberapa CCTV yang siap untuk dipasang pada villa tersebut. Dapat disimpulkan bahwa aksi yang dilakukan psikopat ini sudah dilakukannya berulang kali. Di akhir kisah, terlihat psikopat tersebut mulai menghabisi penyewa villa yang ia sewa sebelumnya. Charlotte merupakan seorang istri dari seorang pengusaha kaya raya bernama Tom. Terlihat Tom mengajak Charlotte untuk mabar cocok tanam malam ini setelah makan malam. Dikarenakan Tom sangat ingin segera memiliki keturunan. Setelah makan malam, bukannya langsung mabar, Charlotte justru mengatakan pada Tom bahwa besok pagi ia akan meninggalkan Tom untuk selamanya. Dikarenakan ia sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tom. Mendengar hal itu, Tom pun meminta agar Charlotte memikirkan kembali keputusannya tersebut. Pagi harinya di sebuah stasiun, nampak Charlotte dengan membawa seluruh barang-barangnya menelpon kekasihnya yang bernama Ewan, namun tidak diangkat. Ia pun lantas pergi ke kontrakan Ewan, namun sayang, ia malah justru bertemu dengan seorang wanita bernama Noni yang mengatakan bahwa tidak ada yang bernama Ewan di kontrakan tersebut. Dengan sangat kecewa, Charlotte pun duduk merenung di pinggir jalan. Tidak selang berapa lama, Tom bersama supirnya yang bernama Tony menghampiri Charlotte dan langsung mengajaknya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Tom mulai menanyai Charlotte mengenai siapakah pria yang bisa membuat Charlotte meninggalkannya. Charlotte pun hanya bisa terdiam saja. Malam harinya,
Tom memperlihatkan pada Charlotte media sosial Ewan yang membuktikan bahwa ternyata Ewan memang sengaja membohongi Charlotte hanya untuk bisa mabar dengan Charlotte saja. Melihat hal itu, Charlotte pun nampak cukup terkejut. Lalu Tom pun mengatakan bahwa semua yang telah terjadi merupakan kesalahannya juga, dikarenakan selama ini ia sangat sibuk bekerja sampai-sampai jarang pulang ke rumah. Charlotte pun juga meminta maaf pada Tom dan berharap bisa kembali memperbaiki hubungan rumah tangga mereka berdua. Pagi harinya, Charlotte yang akan ganti baju karena ada janji makan siang dengan ibunya Tom, kembali teringat perkataan dari Ewan yang mengatakan bahwa ia sangat mencintai Charlotte dan meminta agar Charlotte mau ikut dengannya ke luar negeri. Di tengah perjalanan Charlotte menuju ke restoran untuk menemui ibunya Tom, terlihat ada seorang pria asing yang sedang memperhatikannya. Charlotte yang sadar sedang diperhatikan pun mulai mempercepat langkahnya. Sesampainya di restoran, ibu Tom yang bernama Dora langsung bertanya pada Charlotte, kemanakah Charlotte akan pergi jika kemarin jadi meninggalkan Tom. Charlotte pun menjawab bahwa ia hanya ingin mencari kebahagiaannya saja, dikarenakan selama menikah dengan Tom, ia selalu merasa kesepian karena Tom tidak pernah ada waktu untuk dirinya. Dalam perjalanan pulang, Charlotte tiba-tiba teringat perkataan-perkataan manis dari Ewan yang seketika membuatnya menjadi sangat sedih. Lalu Charlotte pun memutuskan untuk menemui Tom di kantornya. Sesampainya di kantor Tom, Charlotte mengatakan pada Tom bahwa ia sedang diikuti oleh seseorang. Tom pun lantas mengatakan bahwa orang yang sedang mengikuti Charlotte merupakan sahabat dari ibunya yang memang ia suruh untuk memastikan Charlotte baik-baik saja. Mengetahui hal itu, Charlotte sempat marah. Namun setelah Tom meminta maaf dan mengajak Charlotte untuk berlibur ke sebuah villa milik orang tuanya Tom, Charlotte pun tidak jadi marah. Esok harinya, sesampainya di villa, mereka berdua disambut oleh penjaga villa yang bernama Carla. Setelah itu, mereka berdua mulai berjalan-jalan keliling halaman villa sambil mengobrol-ngobrol santuy. Tak lupa mereka berdua berselfie ria di depan sebuah tanaman bunga yang cukup indah. Carla dan Tony yang melihat mereka berdua selfie di tempat itu terlihat mulai resah dan gelisah. Ada apa nih guys? Mari kita selesaikan kisahnya. Jangan di skip dulu ya, karena semakin seru nih guys. Saat makan malam, Charlotte memberitahu Tom bahwa sekarang ia sedang mengandung. Mengetahui hal itu, Tom pun merasa sangat senang. Sejenak, Tom sempat ragu apakah benar itu anaknya. Namun karena Charlotte langsung ngajakin mabar, alhasil keraguan Tom pun hilang begitu saja. Malam harinya, Charlotte yang masih penasaran dengan kepergian Ewan, mulai mencari informasi mengenai Ewan di internet. Dan benar saja, ia mendapatkan informasi bahwa kakak Evan yang bernama Enci sedang mencari keberadaan Ewan yang telah menghilang beberapa waktu yang lalu. Mengetahui hal itu, Charlotte pun merasa bahwa mungkin saja Ewan tidak meninggalkannya, namun bisa jadi sedang ditangkap oleh seseorang. Pagi harinya, Charlotte yang sudah mendapatkan nomor HP Enci mulai menghubunginya untuk diajak ketemuan. Singkat cerita, di sebuah taman, Charlotte dan Enci mulai membicarakan tentang menghilangnya Ewan secara misterius. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba Tom menelpon dan meminta agar Charlotte segera pulang ke villa. Saat makan malam, Tom kembali mengajak Charlotte untuk melaksanakan acara mabar dengan menggunakan gaya freestyle. Charlotte yang sedang ingin mabar juga langsung mengiyakan tawaran Tom tersebut. Alhasil mereka berdua pun mabar dengan cukup bersemangat. Pagi harinya, Charlotte kembali menghubungi Enci untuk ngajak ketemuan. Namun saat Charlotte akan keluar rumah, ia berpapasan dengan Tom yang meminta agar Charlotte tidak pergi kemana-mana karena ibunya Tom akan segera datang. Setelah sedikit berbincang-bincang, Charlotte pun memberanikan diri berpamitan pada Tom dan ibunya untuk pergi membeli baju baru yang sudah lama ia inginkan. Sesampainya di depan toko, Charlotte pun meminta Tony untuk membelikannya baju di toko tersebut. Sedangkan Charlotte beralasan pada Tony bahwa ia ingin ke perpustakaan untuk mencari buku tutorial mabar cucok tanam. Singkat cerita, Charlotte dan Enci kembali ke kontrakan Ewan untuk mencari informasi mengenai Ewan. Namun sama seperti sebelumnya, Noni yang merupakan penghuni kontrakan tersebut meyakinkan bahwa tidak ada yang namanya Ewan di kontrakan tersebut. Tidak selang berapa lama,
terlihat kekasih Noni datang. Charlotte dan Enci yang melihat kekasih Noni tidak mengunci pintu kontrakan, memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam kontrakan. Di sini, akhirnya terungkap sebuah fakta. Ternyata kekasih Noni sempat meminjamkan kontrakannya tersebut pada sahabatnya yang bernama Ewan saat Noni sedang pulang kampung. Itu ia lakukan dikarenakan Ewan mendapatkan tugas dari bosnya untuk mengajak mabar seorang wanita bernama Charlotte. Namun setelah berhasil, Ewan malah menghilang tanpa memberinya imbalan sama sekali. Alhasil ia pun menemui bosnya Ewan dan berhasil diberikan sebuah kalung berlian yang sangat mahal agar merahasiakan semua yang telah terjadi. Kalung tersebut ia taruh di dalam laci yang tergembok. Setelah kekasih Noni tersebut cerita pada Noni semua yang terjadi, ia pun langsung pergi. Mengetahui kekasih Noni sudah pergi, Charlotte dan Enci langsung keluar dari persembunyiannya dan meminta Noni untuk membuka paksa laci tersebut. Melihat kalung berlian tersebut ternyata milik dari Dora yang merupakan ibunya Tom, Charlotte pun sangat yakin bahwa Ewan merupakan suruhan dari mertuanya tersebut. Tidak selang berapa lama terdengar pintu diketuk. Noni pun menyuruh Charlotte dan Enci untuk bersembunyi. Saat Noni membuka pintu, terlihat seseorang bertopeng langsung menghabisi Noni dan mengambil kalung berlian yang sedang dipegang oleh Noni. Beruntung orang bertopeng tersebut tidak melihat Charlotte dan Enci yang sedang bersembunyi di balik tempat tidur. Malam harinya, Charlotte datang ke sebuah acara yang diadakan Tom dan teman-temannya. Namun, baru saja ia duduk dan ingin bercerita dengan Tom apa yang telah dilakukan Dora. Tiba-tiba, Dora muncul untuk mengikuti acara makan malam tersebut. Alhasil, Charlotte pun tidak jadi cerita. Pagi harinya, nampak Dora datang ke villa untuk mengambil beberapa dokumen rahasia. Sedangkan Charlotte menuju ke rumah Enci untuk kembali mencari informasi. Saat Dora sedang di kamarnya, ia ditemui oleh Tom yang menceritakan tentang kejadian 20 tahun yang lalu saat ia nonton Dora dari dalam lemari sedang mabar cocok tanam dengan seorang pria bernama Jack ketika ayahnya sedang berada di luar kota. Ternyata hal tersebut membuat Tom sulit untuk percaya dengan seorang wanita. Dora pun mengatakan bahwa Tom tidak boleh menceritakan hal tersebut dikarenakan sangat berisiko jika Charlotte mendengarnya. Karena malam setelah Tom menonton ibunya mabar, Tom langsung menghabisi Jack lalu menyuruh Tony menguburnya di halaman villa. Mendengar hal itu, Tom tiba-tiba marah dan langsung mendorong Dora dengan cukup kuat. Alhasil Dora pun pingsan. Di rumah Enci saat sedang mengumpulkan bukti-bukti, tiba-tiba Charlotte ditelepon Tom untuk segera ke rumah sakit. Dikarenakan ternyata Dora telah meninggal dunia. Setelah Dora dimakamkan, Charlotte dan Tom pun mendengarkan kuasa hukum Dora yang sedang membacakan wasiat warisan dari Dora. Dan alangkah terkejutnya Tom, ternyata Dora mewariskan seluruh uang dan aset kekayaannya kepada Charlotte. Malam harinya, Charlotte yang melihat Tom sedang bersedih menghampirinya untuk menenangkannya. Namun bukannya tenang, Tom justru malah marah-marah. Pagi harinya, Charlotte yang kesal karena semalaman dimarahin Tom memutuskan untuk pergi dari rumah. Tom yang melihat hal itu langsung meminta maaf dan berharap agar Charlotte tidak jadi pergi. Charlotte yang terenyuh dengan perkataan Tom akhirnya kembali memaafkan Tom. Sore harinya, Tom memberikan Charlotte sebuah hadiah yaitu sebuah kalung berlian milik Dora. Charlotte yang akhirnya mengetahui bahwa ternyata yang menyuruh Ewan dan juga menghabisi Noni bukanlah Dora melainkan Tom, merasa sangat terkejut. Namun hanya bisa terdiam karena takut nih si Charlotte guys. Setelah memakaikan kalung tersebut pada Charlotte, Tom mengajak Charlotte untuk joget santuy. Charlotte pun mulai berakting seolah-olah sedang sakit, lantas menuju ke toilet. Di toilet, Charlotte langsung melepas dan membuang kalung tersebut, lalu meminta agar Tom pergi ke apotek untuk membelikannya sirup marjan. Alhasil, Tom pun langsung pergi. Setelah Tom pergi, Charlotte yang panik langsung menghubungi Enci agar segera menjemputnya. Namun karena Enci yang tidak punya kendaraan untuk menuju ke villa, malah berinisiatif memanggil polisi.
bukti. Charlotte yang merasa mungkin saja Ewan masih hidup, mulai mencari barang bukti di villa tersebut. Alhasil, ia pun berhasil menemukan sebuah bukti kejahitan Tom di sebuah gudang dekat villa yang tidak pernah ia kunjungi. Namun saat Charlotte sedang sibuk ngumpulin bukti, tiba-tiba Tom datang dan langsung ditanya sama Charlotte, mengapa ia membayar Ewan untuk mabar dengan dirinya. Tom pun menjawab, itu ia lakukan hanya untuk tes kesetiaan Charlotte pada dirinya. Dikarenakan ia tidak ingin jika Charlotte memiliki sifat seperti Dora yang suka mabar dengan orang lain. Di sini Tom pun akhirnya jujur bahwa setelah Ewan berhasil menyelesaikan tugasnya, Ewan mendatangi Tom bukan untuk meminta uang bayaran, melainkan ia malah mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta dengan Charlotte dan ingin segera pergi dari kota tersebut. Tom yang tidak ingin ditinggalkan oleh Charlotte langsung mendorong Ewan sampai tertancap hiasan dinding. Mendengar hal itu, Charlotte pun yang ingin kabur langsung digetok sama Tom sampai nggak sadar. Saat sadar, Charlotte yang melihat Tom sedang berusaha menguburnya langsung berdiri dan mengambil sebuah kentorak milik Jack sambil mengejek Tom. Tom yang kesal lantas turun mendekati Charlotte. Setelah dekat, Charlotte pun langsung menggetok Tom sampai jatuh. Melihat Tom rebahan, Charlotte pun langsung naik ke permukaan. Namun saat Charlotte hendak menuju villa, Tom yang ternyata masih hidup sedang bersiap-siap menggetok Charlotte. Namun sial, Tony yang melihat hal itu langsung mengedor Tom sampai meninggoy. Alhasil polisi pun berhasil menyelamatkan Charlotte dan menangkap Tony karena salah paham dengan apa yang sedang terjadi. Beberapa bulan kemudian, terlihat Charlotte telah memiliki seorang anak. Ia pun lantas membawa anak tersebut menuju ke rumah Carla bersama dengan Tony. Di rumah Carla, ia dipertemukan kembali dengan Ewan yang ternyata belum meninggoy nih guys. Jadi saat Ewan diserang oleh Tom, Tom meminta Carla untuk menguburnya. Namun Carla tidak melakukannya. Carla justru diam-diam merawat Ewan di rumahnya tanpa sepengetahuannya Tom. Pada tahun 1993, seorang wanita bernama Bonnie ditahan karena telah membuat suaminya tewas. Hal tersebut menyebabkan putranya yang bernama Harley berusia 18 tahun harus merawat dan menafkahi ketiga orang adik perempuannya sendirian. Suatu hari, terlihat Harley bersama adik bungsunya yang bernama Misty baru pulang dari rumah teman Misty. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, adiknya yang bernama Ashley langsung bertanya, apakah Harley membawa makanan untuk hari ini? Harley pun menjawab, ya. Lalu Ashley mengatakan bahwa malam ini Amber yang merupakan adik tertua Harley akan pergi untuk berpacaran. Jadi malam ini Ashley disuruh untuk menjaga Misty. Mendengar hal tersebut, Harley langsung menuju kamar Amber untuk menegurnya. Harley mengatakan pada Amber agar malam ini Amber tetap menjaga adik-adiknya, sedangkan Harley akan bekerja untuk mencari uang. Namun Amber malah mulai mengejek Harley dengan mengatakan Harley adalah pria yang tidak memiliki kehidupan, dan Amber tidak ingin seperti Harley yang harus terjebak dengan tanggung jawab sehingga tidak bisa menikmati indahnya pergaulan masa muda. Mendengar hal tersebut, Harley pun hanya bisa terdiam saja. Malam harinya, setelah makan malam dan memberikan pengarahan pada Ashley untuk menjaga Misty, Harley langsung berangkat ke tempat kerjanya. Harley yang merupakan seorang karyawan supermarket melihat tetangganya yang bernama Collie sedang berbelanja. Collie yang melihat Harley terus menatapnya langsung menghampiri Harley sembari bertanya tentang keadaan Harley bersama adik-adiknya. Setelah sejenak mengobrol, Collie pun lantas berpamitan untuk pulang. Suatu malam saat Harley sedang tertidur, ia mendengar suara bising cocok tanam dari ruang tamu. Harley yang menyangka itu adalah maling, segera mengambil senjatanya dan langsung menuju ke ruang tamu. Harley yang melihat ternyata itu adalah Amber yang sedang bercocok tanam di sofa bersama pacarnya, langsung bergegas keluar dan menembakkan beberapa peluru ke udara. Pacar Amber yang mendengar hal tersebut, langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dengan perasaan yang nanggung dan juga ketakutan. Harley pun langsung mengeluarkan sofa yang ada di ruang tamu tersebut dan membakarnya di halaman rumah.
Esok harinya, Harley bersama Misty pergi ke penjara untuk menjenguk ibu mereka. Setelah beberapa saat mengobrol, Harley yang terlihat kelelahan dan penuh dengan tekanan hidup tiba-tiba pingsan. Sore harinya, Harley menemui Collie untuk menjemput Misty yang sedang bermain bersama Jody yang merupakan anak dari Collie. Terlihat di sini, Collie yang memang sering ditinggal suaminya dinas keluar kota, merasa selalu sakne jika melihat Harley. Setelah beberapa saat mengobrol, Harley pun pamitan untuk pulang ke rumah bersama Misty. Malam harinya, saat sedang bekerja, Harley kembali ditemui oleh Collie. Terlihat Collie yang selalu sakne saat melihat Harley, mengajak Harley mengobrol sejenak. Setelah Collie merasa saknenya semakin meningkat, ia langsung berpamitan pada Harley untuk segera pergi dari tempat tersebut. Pagi harinya, terlihat kakak dari ibu mereka yang bernama Mike datang untuk mengantar sekotak bir untuk Harley. Namun saat paman mereka tersebut memperlihatkan album foto dirinya saat masih muda, Amber dan Harley yang sontak mengejek penampilan pamannya tersebut, seketika membuat paman Mike langsung ngambek dan segera pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, saat Harley sedang tidur di ruang tamu, tiba-tiba ia terbangun dengan celana yang sudah melorot. Harley yang tiba-tiba merasa sangat sakne, langsung bergegas ke rumah Collie dan meminta tolong pada Collie untuk mau membantunya melepaskan rasa yang menyesakkan di dalam dadanya. Alhasil Collie yang juga sudah lama memendam rasa yang sama pada Harley, dan mumpung suaminya sedang tidak ada di rumah, langsung bercocok tanam bersama Harley di pinggir sungai. Alhasil untuk pertama kalinya, Harley bisa merasakan cocok tanam bersama seorang wanita. Pagi harinya, saat Harley sedang menuju pulang, ia melihat Ashley sedang bermain dengan senjata miliknya. Harley pun segera mengambilnya dan menyuruh Ashley untuk pulang bersamanya. Malam harinya, saat sedang akan bekerja, Harley bertemu dengan Collie di parkiran supermarket. Di sini, Collie mengatakan pada Harley bahwa jika ia ingin bercocok tanam bersama dengannya, nanti malam sepulang kerja, Harley boleh datang ke rumahnya untuk bercocok tanam. Dikarenakan suaminya sedang pergi keluar kota. Mendengar hal tersebut, Harley pun lantas mengatakan, "Oke, say." Singkat cerita, sepulang kerja, Harley pun lantas ke rumah Collie untuk melakukan kegiatan bercocok tanam di lahan subur milik Collie dengan menggunakan gaya se-freestyle mungkin. Pagi harinya, saat Harley pulang ke rumah, Amber langsung menemuinya dan mengatakan bahwa Ashley telah menemukan uang tabungan ibunya yang berjumlah $1.000. Mendengar hal tersebut, Harley pun langsung menemui Ashley untuk memintanya. Namun di sini, Ashley menolak untuk memberikan uang tersebut kepada Harley. Ashley pun mengatakan, karena ia yang telah menemukan uang tersebut, maka ialah yang berhak menggunakannya. Mendengar hal tersebut, Amber langsung merebut paksa uang yang dipegang Ashley dan segera beranjak menuju ruang makan. Di ruang makan, Amber mengatakan pada Harley bahwa ia butuh uang tersebut untuk mengurus SIM. Namun Harley mengatakan bahwa ia akan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pokok untuk semua penghuni rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, Amber yang ingin mengambil uang yang ada di meja langsung direbut oleh Harley. Alhasil, Amber pun langsung marah sembari mengatakan bahwa ia akan segera pergi dari rumah tersebut. Harley yang pusing dengan sikap adik-adiknya langsung pergi ke rumah Collie untuk bercocok tanam. Namun Collie menolaknya dikarenakan anak-anaknya sedang bermain di dalam rumah. Namun Harley yang sudah pusing langsung menarik Harley masuk ke dalam rumah. Alhasil mereka pun mulai cocok tanam sampai cekicrot berulang kali tentunya coy. Setelah lega, sebelum Harley pulang, Collie mengatakan pada Harley bahwa ia tidak tahu kapan bisa menemui Harley lagi dikarenakan beberapa hari ini suaminya selalu pulang tepat waktu. Mendengar hal tersebut, Harley pun mengatakan, bagaimana kalau setiap Rabu malam, tepatnya pada saat jadwal Collie berbelanja, mereka berdua bertemu di sebuah bekas kantor tambang yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Mendengar hal tersebut, Collie pun menjawab, "Oke, Har." Alhasil, setiap Rabu malam, mereka pun bertemu di kantor tersebut untuk melakukan cocok tanam santuy. Suatu sore, saat Harley baru pulang ke rumah, ia melihat pacar Amber yang akan membawa Amber pergi dari rumah. Harley pun mencoba untuk mencegah Amber agar tidak pergi. Namun Amber yang masih marah dengan Harley langsung pergi dari tempat tersebut. Malam harinya saat Harley menemani Misty tidur, Misty mulai bercerita bahwa saat ayahnya meninggal, sebenarnya ia melihat kejadian tersebut. Misty mengatakan bahwa sebenarnya yang telah membunuh ayahnya adalah Ashley. Namun ia pun tidak mengerti mengapa ibunya yang malah justru ditangkap oleh polisi. Harley pun bertanya pada Misty, mengapa Misty tidak mengatakan semua
semua kejadian tersebut pada polisi. Misty pun menjawab bahwa ia sudah berusaha mengatakannya. Namun, polisi tidak mau mendengarkan keterangan dari seorang anak kecil seperti dirinya. Mendengar hal tersebut, Harley pun terlihat nampak semakin tertekan. Keesokan harinya, Harley kembali pergi ke penjara untuk menemui ibunya. Di sana, Harley mengatakan pada ibunya bahwa ia sudah tidak kuat untuk menopang dan merawat semua adik-adiknya. Dikarenakan itu semua bukanlah tanggung jawabnya. Harley pun menambahkan bahwa kini tubuh dan mentalnya sudah tidak mampu lagi. Sedangkan ibunya malah justru santai di dalam penjara. Mendengar hal tersebut, ibu Harley pun mengatakan bahwa ia tidak sedang santai di penjara. Namun ia harus berada di penjara dikarenakan hal inilah yang terbaik. Lalu Harley pun mulai membahas tentang Ashley dan mulai memojokkan ibunya tentang kasus pembunuhan ayahnya. Ibu Harley yang sudah terpojok akhirnya dengan menangis mengatakan bahwa sebenarnya pada malam kejadian, Ashley tiba-tiba datang dan langsung mengarahkan senjata kepadanya, sembari mengatakan bahwa ia sangat cemburu dengan ibunya. Namun saat Ashley menembak, ayahnya pun langsung menutupi badan ibunya menggunakan badannya. Alhasil, ayah mereka pun akhirnya tewas. Mendengar hal tersebut, Harley yang sangat frustasi mulai meluapkan emosinya. Alhasil, ia pun ditarik keluar oleh para petugas penjara. Malam harinya saat Harley sedang bekerja, Amber datang menemuinya. Di sana, Amber mengatakan pada Harley agar Harley mau mencegahnya pergi keluar kota bersama pacarnya. Karena jika Harley tidak mau mencegahnya, maka ia akan meninggalkan Harley selamanya. Harley yang melihat mata Amber memar karena dipukul pacarnya, lantas mengatakan pada Amber bahwa ia ingin Amber tetap berada di rumah untuk menjaga adik-adik mereka. Mendengar hal tersebut, Amber pun terlihat sangat senang. Setelah selesai bekerja, Harley pun lantas membawa Amber pulang ke rumah. Malam harinya saat Harley sedang tidur, ia dikejutkan dengan Amber yang sudah berada di kamarnya sembari memegang cacing miliknya. Harley yang ketakutan pun lantas mengusir Amber agar segera keluar dari kamarnya. Namun Amber malah mengatakan bahwa ia telah mengetahui bahwa Harley sangat mencintai Collie. Namun sudah dapat dipastikan bahwa Collie tidak akan meninggalkan keluarganya demi Harley. Tapi jika Harley mau menyamankan diri bersama Amber, maka Amber tidak akan pernah meninggalkannya. Mendengar hal tersebut, Harley pun langsung pergi dari tempat tersebut. Pagi harinya, terlihat Harley menemui seorang psikiater gratis yang bernama Betty. Di sana, Harley mulai menceritakan tentang semua kejadian yang terjadi di keluarganya. Mulai dari ayahnya yang selalu menghajar semua anak-anaknya, sampai tentang adiknya yang bernama Amber yang sejak kecil memiliki kebiasaan setiap habis dihajar oleh ayahnya, langsung masuk ke dalam kamar Harley untuk memegang cacing Harley agar ia bisa tenang. Namun, hal tersebut justru membuat Harley merasa takut dan trauma dengan perilaku adiknya tersebut. Mendengar hal tersebut, Betty pun mengatakan bahwa Harley dan Amber tidaklah bersalah. Mereka hanyalah korban dari perilaku menyimpang ayahnya. Jadi, Harley tidak perlu takut dengan Amber. Mendengar hal tersebut, Harley pun hanya bisa menangis. Sepulangnya dari tempat Betty, Harley yang masih terlihat sangat tertekan dihampiri oleh Ashley. Di sana, Ashley mengatakan bahwa selama ini ia sangat cemburu dengan ibunya. Dikarenakan ayahnya selalu saja menghajar semua anak-anaknya, namun tak sedikit pun pernah melakukan hal tersebut kepada ibunya. Bahkan parahnya lagi, setiap ayahnya menghajar anak-anaknya, ibu mereka hanya bisa terdiam saja tanpa berbuat apa-apa. Mendengar hal tersebut, Harley pun mengatakan bahwa apapun alasan Ashley tetap tidak boleh melakukan hal tersebut pada ibu mereka. Dikarenakan bukan hanya Ashley saja yang merasakan aksi ayahnya, namun semua anak-anaknya termasuk Harley pun juga merasakan hal tersebut. Setelah itu, Harley langsung beranjak pergi menuju bekas kantor tambang untuk menemui Collie. Namun alangkah terkejutnya Harley, ternyata Collie telah tewas ditembak di dalam kantor tersebut. Harley pun nampak sangat sedih melihat hal tersebut. Namun saat Harley hendak pulang, ia melihat Amber sambil membawa senjata mengatakan bahwa ia akan membunuh siapa saja yang berani merebut kakak yang paling ia sayangi dari dirinya. Mendengar hal tersebut, Harley pun hanya terdiam dengan wajah yang tambah frustasi. Malam harinya, Harley pun langsung menuju kantor polisi dan mengaku bahwa ia telah menghabisi nyawa tetangganya. Polisi pun lantas bertanya, mengapa Harley melakukan hal tersebut? Harley pun menjawab dengan ragu bahwa ia membunuh Collie karena Collie tidak mau diajak kawin lari bersamanya. Polisi yang merasa janggal dengan semua keterangan dari Harley lantas bertanya, mengapa Harley malah menyerahkan diri pada polisi? Harley yang tidak tahu ingin menjawab apa, langsung meminta pada polisi agar memperbolehkan dirinya untuk menelpon pamannya, dan polisi pun memberikan waktu untuk Harley untuk menelpon. Di sana, Harley bertanya pada pamannya tentang keadaan semua adik-adiknya. Paman Mike pun menjawab bahwa semua adik-adik Harley akan ia rawat dengan sebaik mungkin. Jadi, Harley tidak perlu mengkhawatirkan keadaan mereka. Paman Mike pun menambahkan bahwa ia berharap agar Harley segera diberi hukuman mati saja.
penjara karena perbuatan bodohnya tersebut. Mendengar hal tersebut, Harley pun langsung menutup teleponnya. Keesokan harinya, terlihat Betty menemui Harley di penjara. Betty mengatakan pada Harley bahwa ia yakin bukan Harley yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Namun, Harley mengatakan pada Betty bahwa ia kini sudah merasa lebih bahagia di dalam penjara daripada berada di luar sana. Mendengar hal tersebut, Betty pun berusaha untuk meyakinkan Harley bahwa di luar sana jauh lebih baik untuk masa depan Harley. Namun Harley yang sudah sangat putus asa hanya mengatakan bahwa ia sudah tidak punya semangat untuk menjalani hidup setelah semua yang telah terjadi. Lalu Harley pun bergegas masuk ke dalam penjara. Terlihat Betty mulai menangis mendengar isi hati dari Harley. Dan film pun akhirnya selesai.